Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita, Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau akan terlimpah kepada kita umatnya yang sampai saat ini tetap istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ngaji live yang diselenggarakan oleh Netizen TV kerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo. Malam hari ini, di malam Jumat yang penuh berkah ini, kita laksanakan dengan mengambil tema tentang belajar istiqamah di bulan yang mulia. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berada pada malam yang ke-11. Kita sudah masuk pada likur yang kedua di bulan Ramadan, yakni malam-malam yang disebut dengan likur maghfirah. Likur pertama adalah rahmat, dan likur yang kedua adalah maghfirah, dan yang ketiga adalah itqu minan nar. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang membawa berkah, yang benar-benar menjadi Ramadan yang sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita pada hari ini dan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, dan kita insya Allah beroleh rahmat, berkah, dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah ini adalah salah satu ajaran Islam yang sangat penting dipahami, dimengerti, dan insya Allah bisa dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan yang mulia ini. Bagi orang-orang yang telah istiqamah dalam kehidupannya, tentunya di bulan yang mulia ini dia lebih meningkatkan tingkat ibadah, kualitas ibadahnya, kualitas ibadah sosial dan ibadah yang sifatnya individual, ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang dirinya telah diliputi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagi saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri, mungkin Ramadan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana bersikap, bagaimana berbuat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam. Salah satunya adalah bagaimana kita belajar beristiqamah. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang istiqamah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan istiqamah itu? Istiqamah ini dari sisi bahasa dari kata istiqamah yastaqimu, dan
memahami istiqamah ini dari sisi bahasa banyak pengertiannya. Istiqamah bisa dipahami juga sebagai al-qasdu, sebagai tujuan dalam hidup. Kemudian al-isabah, dan isabah itu artinya sesuatu yang tepat, sesuatu yang cocok, yang pas. Bisa juga berarti al-istiwa. Jadi istiqamah itu bisa artinya istiwa, yang artinya adalah sama. Sesuatu yang sama dilakukan oleh seseorang, baik tahun kemarin, tahun ini, maupun tahun yang akan datang, dan tidak ada perubahan dalam apa yang dia lakukan. Itu yang disebut dengan istawa, sesuatu yang sama. Istiqamah juga bisa dipahami dengan makna an-nizam, keteraturan. Hidupnya teratur, tidak pernah kacau. Maka itulah disebut dengan orang yang istiqamah, teratur kehidupannya, baik kehidupan urusan duniawi maupun hal-hal yang bersifat ukhrawi, hal-hal yang bersifat dunia dan akhirat. Istiqamah juga bisa dipahami dengan makna al-i'tidal, tegak, berdiri, kokoh, teguh dalam pendirian. Sehingga orang ketika bangkit dari ruku disebut i'tidal, karena memang dia berdiri tegak. Sehingga kalau seseorang itu semestinya harus menyempurnakan berdirinya, baru dia boleh sujud. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Kemudian al-ilzam. Ilzam itu artinya sesuatu yang dilakukan dengan secara sungguh-sungguh. Dan itu juga butuh keistiqamahan seseorang. Jadi orang yang istiqamah itu sungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu yang dia lakukan. Baik itu berkaitan dengan ibadah sosial maupun ibadah-ibadah ritual, berkaitan dengan hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman istiqamah secara bahasa. Jadi sama, tegak, berdiri, kemudian cocok, sesuai, sungguh-sungguh, tertib, teratur. Inilah pemahaman istiqamah secara bahasa. Kemudian kita mengambil apa sebenarnya istiqamah menurut pemahaman para ulama. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, misalnya kita ambil satu pendapatnya, yang menyatakan bahwa istiqamah itu adalah sulukus siratul mustaqim. Sulukus siratul mustaqim artinya adalah menempuh jalan yang lurus. Nah, seseorang yang menempuh jalan yang lurus dalam urusan agama itu disebut dengan istiqamah. Jadi jalannya tidak bengkok-bengkok, jalannya tidak menyimpang, tapi benar-benar lurus, siratul mustaqim. Nah, ini juga menjadi doa kita dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq misalnya juga memahami istiqamah itu dengan pengertian Allah tusyrika billah. Jadi tidak menyekutukan Allah. Jadi fokus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang disembah, itu yang disebut dengan istiqamah. Sebagai satu-satunya tempat meminta pertolongan, tempat menyandarkan kehidupan, tempat meminta, itu adalah istiqamah. Menegakkan, meluruskan keyakinan, meluruskan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang disebut dengan istiqamah, sebagaimana yang disebutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berbeda dengan pemahaman istiqamah yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa istiqamah itu adalah antastaqima ala al-amri wan nahi. Istiqamah atau tetap teguh dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini pemahaman atau memahami istiqamah
sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab, bahwa istiqamah itu adalah antastaqima alal amri wan nahi. Istiqamah, berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir semakna dengan pemahaman takwa. Takwa juga adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Akan tetapi istiqamah, berpegang teguh terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ini yang disebut dengan istiqamah. Dan memang istiqamah ini adalah perkara yang sangat sulit dalam kehidupan kita, karena istiqamah itu membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan sesuatu yang kontinu dilaksanakan. Orang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus dalam kehidupannya, berarti dia tergolong orang yang istiqamah. Tapi kalau hanya sekali-sekali dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak masuk dalam kategori istiqamah. Dia menjalankan perintah Allah tapi tidak istiqamah dalam ketaatannya kepada Allah. Sama dengan orang yang merokok. Kalau dia istiqamah untuk berhenti merokok, maka dia akan berhenti selama-lamanya. Tidak hanya punya batas waktu, ketika dia komitmen, ketika dia sudah berkeyakinan, sudah mengilzamkan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela misalnya, maka itu terus yang dia pertahankan, berarti dia adalah orang yang istiqamah. Dan ini memang sulit jadi orang yang istiqamah. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang apa itu istiqamah dan apa manfaat serta hikmah yang didapatkan dari orang-orang yang istiqamah dalam kehidupannya. Dalam surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surah Fussilat ini disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkata qalu rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah dalam keyakinannya itu, dalam pernyataan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat, sehingga apa? Alla takhafu wa la tahzanu, maka sekali-kali jangan takut dan jangan bersedih. Mengapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikanlah kabar gembira dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Jadi orang yang istiqamah itu, malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan mereka. Ini ayat yang pertama dalam surah Fussilat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf. Ini disebutkan bahwa innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, sama senada dengan kalimat pada surah Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut dalam diri mereka, tidak ada rasa takut dalam diri mereka, dan tidak ada juga rasa sedih dalam diri mereka. Ulaika ashabul jannah, dan mereka adalah orang-orang atau penghuni-penghuni sorga, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang
melakukan dari apa yang telah mereka lakukan. Dan memang inilah janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak ada rasa takut ya, dan tidak ada juga rasa sedih bagi orang-orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Aisar. Dalam tafsir Aisar itu disebutkan bahwa tatanazzalu alaihimul malaikah, kepada mereka itu turun malaikat. Disebutkan dalam tafsir itu adalah malaikat yang turun kepada orang-orang yang istiqamah itu turunnya 2 kali. Pertama, turun pada saat dia sakaratul maut. Ketika menghembuskan nafas yang terakhir, datanglah malaikat kepadanya, memberikan kegembiraan kepadanya, mendampinginya. Itu hebatnya orang-orang yang istiqamah. Yang kedua, malaikat datang lagi ketika seorang hamba itu dibangkitkan dari kuburnya, kemudian digiring ke padang mahsyar. Malaikat tetap menemaninya sampai melewati siratal mustaqim dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi 2 kali malaikat turun kepada orang yang istiqamah, ketika dalam sakaratul maut dan ketika mengantarnya masuk ke dalam surga. Itu yang pemahaman makna tatanazzalu alaihimul malaika dalam surah tentang istiqamah ini. Yang berikutnya ada para ulama juga memahami, memberikan penjelasan, memberikan tafsiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah dan Zaid bin Aslam tentang alla takhafu wa la tahzanu. Tidak takut dan tidak sedih, jangan takut dan jangan sedih. Jadi orang istiqamah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Maksudnya apa? Ini para ulama Mujahid, Ikrimah dan Zaid bin Aslam itu menafsirkan bahwa jangan takut terhadap kehidupan akhirat. Memang kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang sangat menyengsarakan bagi orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang istiqamah, ulama-ulama ini menafsirkan bahwa tidak perlu takut kepada akhirat. Itu Allah takhafu wala tahzanu, tidak usah sedih. Jangan sedih. Jangan sedih terhadap apa? Jangan sedih terhadap dunia yang ditinggalkan. Jadi jangan takut kepada akhirat yang akan dihadapi, dan jangan takut, jangan sedih terhadap dunia yang ditinggalkan. Tinggalkan harta, tinggalkan anak, tinggalkan segala fasilitas yang menyenangkan di dunia ini. Kadang-kadang yang membuat kita sedih untuk meninggalkannya. Tapi orang yang istiqamah sebenarnya alla takhafu wa la tahzanu, dia tidak akan pernah takut dan juga tidak akan pernah sedih terhadap akhirat, dan juga tidak akan takut terhadap akhirat, dan juga tidak akan pernah sedih terhadap dunia yang ditinggalkan. Itu pemahaman atau penafsiran tentang tatanazzal alaihimul malaika dan alla takhafu wa la tahzanu dalam surah dan ayat yang membahas tentang istiqamah ini. Sahabat-sahabat muslim, di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dijelaskan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin bahwa ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulli, saya berkata kepada Rasulullah, kata Sufyan bin Abdullah, qulli fil Islam qawlan, katakan kepada saya ya Rasulullah perkataan di dalam Islam, satu perkataan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak. Perkataan ini saya tidak akan tanyakan lagi kepada yang lain kecuali kepada engkau. Jadi Sufyan bin Abdullah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada saya, katakan kepada saya satu perkataan di dalam Islam yang pertanyaan ini saya tidak akan tanya kepada yang lain.
Ini luar biasa nih cara sahabat bertanya kepada Rasulullah. Artinya dia mungkin pertanyaan ini yang pas untuk menjawab hanya Rasulullah, sehingga tidak akan mungkin dijawab oleh sahabat-sahabat yang lain, atau mungkin kalau ada sahabat yang lain ditanyakan mungkin tidak akan ada kepuasan bagi dirinya, sehingga dia mengatakan bahwa tidak akan tanyakan pertanyaan ini kepada yang lainnya ya Rasulullah, kecuali kepada engkau. Tolong sampaikan satu perkataan saja dalam Islam. Apa itu? Kemudian Rasulullah menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Katakan seperti itu, kata Rasulullah. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Katakan seperti itu wahai Sufyan. Thumma istaqim, kemudian beristiqamalah dengan apa yang telah engkau ucapkan. Jadi ini kadang-kadang kita ini bisa mengucapkan tapi susah istiqamah dalam perbuatan. Kita bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi kadang-kadang komitmen kita, pernyataan syahadat kita itu bertentangan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, dan memang sulit melakukan istiqamah dalam kehidupan. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali ini Hujjatul Islam, beliau ketika membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan ayat-ayat tentang istiqamah, ya seperti ayat-ayat tadi itu, misalnya ketika baca Al-Quran tiba-tiba dapatkan ayat innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ketemu dengan ayat ini, itu Imam Al-Ghazali berdoa. Jadi setiap dia ketemu dengan ayat istiqamah, dia berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma anta rabbuna warzuqnil istiqamah. Ini bisa kita, insya Allah ini bisa kita ingat-ingat ini doa. Setiap kita baca Quran dapat ayat tentang istiqamah, thumma istaqamu, atau ayat apa saja yang berkaitan dengan istiqamah, maka kita boleh ikuti doa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, atau doa yang senantiasa diucapkan oleh Al-Ghazali ketika membaca ayat ini. Allahumma anta rabbuna warzuqnil istiqamah, ya. Allahumma anta rabbuna warzuqnil atau warzuqnal istiqamah juga boleh. Kalau kita misalnya ingin mendoakan juga saudara-saudara kita, mendoakan istri kita, mendoakan anak kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita yang lain, kita juga boleh ucapkan Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan rezekikan kepada kami sikap istiqamah. Karena memang meskipun bagaimana kita berusaha istiqamah, tapi kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka kita akan sulit untuk bersifat istiqamah. Maka ibadah kita ini, segala suatu kebaikan yang kita lakukan, tetap kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berada di bulan yang mulia. Ada orang-orang yang sudah benar-benar istiqamah dalam kehidupannya di bulan Ramadan ini. Artinya dia beribadah bukan hanya di bulan Ramadan, dia sudah beribadah sebelum bulan Ramadan tiba, atau bahkan pada bulan-bulan lainnya dia sudah istiqamah dalam ibadah kepada Allah, istiqamah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tinggal memantapkan kualitas ibadahnya di bulan Ramadan ini. Tapi bagi mereka saudara-saudara kita, atau bahkan kita sendiri yang ibadah kita masih sulit, maka di bulan yang mulia inilah kita belajar beristiqamah. Dan memang saat ini diakui ataupun tidak, ghirah, semangat ibadah kita itu meningkat luar biasa. Tadinya kita jarang baca Quran, maka kita baca Quran. Oleh karena itu sahabat-sahabat muslim, banyak hal yang kita bisa lakukan, belajar beristiqamah di bulan Ramadan ini. Misalnya istiqamah dalam qiraatul Quran, istiqamah dalam membaca Al-Quran. Apakah kita membaca Al-Quran setiap hari? Maka marilah kita belajar beristiqamah membaca Al-Quran setiap hari.
Apakah satu lembar setiap hari, satu ain setiap hari, atau satu juz setiap hari? Nah, ini kalau kita lakukan di bulan Ramadan ini setiap hari, maka itu terus yang kita lakukan di luar bulan Ramadan, berarti Ramadan telah mengajarkan kita istiqamah. Nah, membaca Al-Quran. Kemudian ada amalan yang lain, misalnya sholat tahajud. Kita bisa istiqamah setiap malam, atau bisa belajar istiqamah di bulan Ramadan ini, mumpung Ramadan ini adalah bulan memang semangat ibadah kita luar biasa, maka kita bisa lakukan. Kalau tidak bisa setiap malam kita sholat tahajud, berarti setiap minggu kita bisa sholat tahajud, atau mungkin sholat tahajud 1 kali dalam 1 bulan, sehingga setiap bulan kita sholat tahajud. Bulan Ramadan sholat tahajud sekali, bulan Syawal tahajud sekali, kemudian di bulan berikutnya, sehingga dalam setahun kita 12 kali sholat tahajud. Yang penting konsisten, yang penting istiqamah. Ini yang saya maksudkan dengan bagaimana kita belajar istiqamah dalam bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini. Begitu juga sholat duha, kita bisa belajar sholat duha setiap pagi, atau yang penting konsisten dalam melaksanakan sholat duha, kecuali memang kita dalam keadaan sibuk yang luar biasa sehingga kita tidak melaksanakan sholat duha itu, meskipun ini adalah hukumnya sunat, bukan sebuah kewajiban. Akan tetapi yang sunnah ini kalau kita laksanakan terus menerus, ini akan mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga bisa istiqamah dalam sedekah, ya. Dalam sedekah kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita kan sudah mempraktikkan memberi makan orang berbuka. Ini kan di bulan Ramadan, ya. Ini ada kebiasaan kita memberi makan orang berbuka, memberi minum orang berbuka, atau berbagi takjil, istilah sekarang, ya, berbagi takjil. Ini disebut takjil karena memang disegerakan waktunya untuk berbuka. Ta'ajjala ya ta'ajjalu, ini bergegas-gegas untuk berbuka, jangan ditunda-tunda. Maka makanan itu diistilahkan dengan takjil, untuk mempercepat berbuka, maka dibagi. Nah, kebiasaan berbagi ini bagaimana bisa menjadi sesuatu yang kita laksanakan dengan penuh keistiqomahan. Di dalam bulan Ramadan ini kita bisa belajar, sehingga di luar bulan Ramadan pun kita bisa mempraktikkan ini. Bukan lagi berbagi takjil, tapi kita mungkin berbagi kepada kaum du'afa, orang-orang yang yatim piatu. Mungkin ada juga saudara-saudara kita yang susah, saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka tergerak hati kita untuk membantu mereka. Karena memang kalau di bulan puasa kita membagikan kepada orang-orang yang lapar, dan kelaparan itu adalah sebuah kesusahan, maka di luar bulan Ramadan kita berbagi kepada orang-orang yang pada dasarnya juga susah, sebagaimana orang-orang yang lapar di bulan Ramadan. Ini dibutuhkan istiqamah, sehingga tidak hanya datang di bulan Ramadan saja kita benar-benar melakukan kebaikan, tapi belajar dari bulan Ramadan kita bisa mempraktikkan di bulan-bulan lainnya, di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Juga kita bisa belajar tentang dakwah. Istiqamah dalam dakwah ini sulit ini. Ini juga bagi teman-teman di Netizen TV ini. Memang di saat semangat itu muncul, itu luar biasa, ghirah itu tinggi sekali. Tapi di saat ada sesuatu problema, ada sesuatu masalah yang menantang, baik berkaitan dengan batin maupun materi maupun non materi, kadang-kadang timbul rasa putus asa dalam diri ini, tidak ingin lagi berbuat kebaikan, padahal, dan disinilah dituntut istiqamah dalam dakwah, ya. Saya pernah tanya kepada kiai saya di pesantren Al Khairat Tilamuta, bagaimana caranya supaya tidak malas belajar, ya. Apa yang dia jawab? Ingat mati. Cuma itu dia punya jawaban. Zikrul maut, ingat kematian. Sebab dengan cara belajar berarti keimanan seseorang akan semakin meningkat. Semakin dia menuntut ilmu, maka keilmuannya itu akan mengantarnya kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemalasan untuk melakukan satu perbuatan baik
baik itu menuntut ilmu, bekerja untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya, itu benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan. Dan memang istiqamah dalam dakwah ini adalah sesuatu yang sulit, ya, sesuatu yang sangat sulit. Tapi yakinilah bahwa Allah melihat setiap perbuatan setiap hambanya. Allah itu innallaha sami'an basir. Allah itu maha mendengar, innallaha sami'an basira. Jadi Allah itu maha melihat, maha mendengar lagi maha melihat. Ini keyakinan inilah yang harus ada dalam diri kita. Innallaha sami'un basir, ya. Allah itu maha melihat lagi maha mendengar, maha mendengar lagi maha melihat. Sahabat-sahabat muslim, memang ada lagi yang sebenarnya membutuhkan istiqamah di bulan Ramadan ini. Ketika kita yang disebut dengan kasmul ghaiz, ya, kasmul ghaiz itu artinya kemampuan untuk menahan emosi, kemampuan untuk menahan marah, dan ini kita praktekkan dalam di bulan Ramadan ini, sehingga bahasa kita yang muncul adalah untung saya sedang puasa, untung kita berada di bulan Ramadan, kalau tidak maka emosi ini semakin memuncak. Tapi ini sebenarnya adalah kemampuan kita untuk beristiqamah di bulan Ramadan ini dengan belajar untuk berbuat kebaikan selama semangat kita berbuat baik di bulan Ramadan ini tinggi, maka disinilah kesempatan kita untuk melatih diri. Tapi bagi mereka yang benar-benar sudah mempunyai kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu lagi untuk belajar bagaimana berbuat kebaikan, bagaimana beribadah, bagaimana mencegah keburukan di bulan Ramadan ini, karena memang sudah menjadi karakter diri, sudah menjadi kebiasaan yang memang ini akan mengundang rahmat, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim, mungkin ada pertanyaan dari netizen, para pemirsa yang masuk. Insya Allah kita akan bisa jawab sepanjang ini kita bisa jawab, ya. Silakan, ada pertanyaannya? Dari Ayunda Mukoago, Pulau Mongondo Timur. Ya. Iya. Ustadz, Indonesia minggu ini dihebohkan dengan pengakuan salah satu oknum yang mengaku sebagai Nabi ke-26 dan Nabi terakhir. Parahnya lagi ada pengikut yang mengakuinya. Apakah orang yang terpengaruh tidak beristiqomah, apalagi beriman? Baik. Pengakuan seseorang bahwa dirinya adalah nabi ini bukan hanya problema masa kini, tapi memang di zaman sesudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada yang mengaku diri sebagai nabi. Ada nabi palsu, ada Musailama al-Kadzab, al-Asajjad, kemudian beberapa nabi-nabi berikutnya, kemudian ada lagi Nabi Mirza Ghulam Ahmad, ada lagi Lia Eden dan lain sebagainya. Ini adalah pengakuan kenabian yang dilakukan oleh orang-orang yang memang mereka memiliki pemahaman tersendiri terhadap ajaran agama, kemudian yang menyimpang dari syariat Islam dan keluar dari mainstream keagamaan yang secara umum. Pengakuan kenabian ini adalah secara syariat memang bertentangan dengan ajaran agama, karena di dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah itu adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, ya. Wa ma Muhammadun ila aba ahadim minkum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Rasul itu bukanlah seorang bapa di antara kalian, akan tetapi dia adalah seorang rasul dan merupakan penutup para nabi, khataman nabiyyin. Meskipun kata khatam ini diartikan ada yang mengartikan itu bukan berarti penutup, tapi khatam juga bisa berarti cap, stempel, cap. Khatam juga bisa berarti adalah cincin, perhiasan, sehingga pemahaman-pemahaman seperti inilah yang bertentangan dengan pendapat umumnya para ulama, dan ini adalah sebuah kesesatan. Oleh karena itu, karena negara kita negara hukum, maka kalau ini merupakan penodaan terhadap
simbol-simbol agama maupun ajaran-ajaran agama, maka harus diproses secara hukum yang bersangkutan. Bagaimana dengan orang yang mengikutinya? Apakah tidak istiqamah? Sudah jelas tidak istiqamah karena mengikuti sebuah kesesatan, sebuah pernyataan yang mayoritas ulama sudah meyakininya. Kemudian apalagi yang meyakini yang Nabi itu, dilihat lagi apakah jangankan Nabi, menjadi ulama itu saja sulit, ya. Menjadi ulama saja sulit karena punya kriteria, harus hafal Al-Quran, harus hafal hadis Rasulullah SAW, harus hafal kaidah-kaidah dalam agama. Nah, kemudian kalau ada orang yang mengaku diri sebagai nabi, kemudian dia tidak mempunyai kapasitas diri sebagai seorang nabi, ya, apalagi memang tidak ada, apalagi memang sudah ada nyata di dalam Al-Quran bahwa tidak ada lagi nabi, la nabiyya ba'dah. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, andaikan ada nabi sesudah saya, itu kata Rasulullah, ya, andaikan ada nabi sesudah saya, maka nabinya itu adalah Umar bin Khattab. Tapi kan ternyata Umar bukan nabi ketika Rasulullah meninggal dunia, karena memang mereka tahu bahwa tidak ada lagi nabi sesudah. Apa kurangnya Abu Bakar As-Siddiq? Apa kurangnya Umar bin Khattab? Kalau mereka ini, kalau ada nabi sesudah Rasulullah, maka yang pantas untuk menjadi nabi itu adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Para ulama ini pantas menjadi nabi. Tapi mereka ini tidak nabi, tapi adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Pewaris itu bukan berarti kenabiannya yang diwariskan, akan tetapi ajaran-ajaran kenabian itu yang diwariskan kepada para ulama. Dengan demikian pengakuan terhadap dia sebagai seorang nabi kemudian diikuti oleh orang-orang tertentu. Nah, sudah jelas ini istiqamahnya bukan cuma sekadar berkurang, tapi hilang istiqamah dalam keyakinan kepada nabi. Sebab keyakinan kepada nabi itu juga butuh istiqamah, ya. Sekali lagi, keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir butuh istiqamah, butuh komitmen. Sebab kalau komitmen ini hilang, maka kita akan gampang terseret arus kepada pemahaman-pemahaman yang keliru atau yang salah dalam ajaran Islam. Itu ya, dari siapa? Ayunda dari Bulang Mongondo. Ya, demikian jawabannya. Ya, ada lagi ya? Yang kedua dari Kadrin Manik, Palembang. Ya. Saya tertarik dengan penjelasan sakratul maut. Misalnya semasa hidup oknum itu hidupnya jauh dari nilai-nilai agama, malah justru mendekat kepada miras, judi dan lain-lain. Dan pada saat sakaratul maut, dia masih sempat mengucapkan la ilaha illallah. Apakah beliau langsung masuk surga? Mohon nasihatnya. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW ini ya, dari Palembang ya, Pak, ya, siapa? Kadrian dari Palembang. Seorang yang dalam kehidupannya memperlihatkan sifat-sifat atau akhlak-akhlak mazmumah, akhlak-akhlak yang buruk, kemudian ternyata di akhir kehidupannya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, atau man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia bisa masuk surga. Nah, sahabat-sahabat muslim, ini harus perlu kita berikan pemahaman yang utuh tentang pertama yang bisa saya jawab adalah, bisa jadi selama kehidupannya dia berbuat buruk, tapi ada sesuatu rahmat Allah yang diberikan kepadanya yang kita tidak tahu apa rahmat itu, karena ini sudah menjadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dia ada berbuat baik kepada orang tuanya, boleh jadi dia memelihara anak yatim, boleh jadi dia beramal sesuatu yang orang tidak tahu, boleh jadi dia berzikir setiap malam dan sebagainya. Kita melihatnya, memang selama ini kita melihatnya secara lahiriah adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, tapi mungkin ada suatu perbuatan yang terus istiqamah dia lakukan, yaitu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah dia langsung masuk surga? Kalau berdasarkan hadis ini adalah dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi kan kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Yang jelas kita berhusnuzon saja bahwa
ketika seseorang itu meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga, itu artinya dia bisa mendapatkan rahmat Allah. Pertanyaan yang kedua, jawaban yang kedua adalah dia tetap masuk surga karena dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi mungkin karena harus dibersihkan dulu dosa-dosa yang dia lakukan, harus dibersihkan dulu melalui sakaratul maut, kemudian melalui adab kubur, kemudian melalui kesengsaraan di padang mahsyar, kemudian setelah itu kesengsaraan lagi masuk ke dalam neraka, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini bisa jadi jawaban yang kedua. Jadi bisa jadi jawaban pertama, langsung masuk surga karena rahmat Allah, karena memang ada pernyataan dalam dunia Islam, dalam Islam itu, ini yang populer di kalangan tasawuf, seseorang itu masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena Allah memberikan rahmat terhadap amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi rahmat Allah yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga, bukan karena perbuatannya, bukan karena amal-amalnya. Sebab kalau surga dibalas kalau surga itu dihitung dengan amal yang kita lakukan, ini berapa sih amal yang kita lakukan? Sangat sedikit, tidak sepadan dengan surga. Tidak sepadan dengan surga yang begitu kenikmatannya luar biasa, yang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khata ala qalbin bashar, itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, kemudian belum ada terbetik dalam hati. Itu kenikmatan surga. Kemudian apakah bisa hanya dibalas dengan amal kita yang sedikit ini? Itu sangat tidak mungkin. Nah, apa yang memungkinkan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap amal kita, meskipun sedikit tapi Allah berikan rahmat di dalamnya. Sehingga itu dinyatakan dalam Islam, dalam hadis Rasulullah dikatakan ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Adalah amal yang dilakukan terus-menerus, meskipun kecil, meskipun sedikit, ya. Tapi dia mungkin mengaji selembar sehari, dia mungkin mengaji satu ain satu hari, atau setiap minggu, tapi itu istiqamah dia lakukan, ya. Insya Allah itu bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal yang dicintai oleh Allah. Habbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi kecil tapi terus menerus continue dilakukan dengan penuh istiqamah, itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan yang kita lakukan malam ini, kalau istiqamah kita lakukan, insya Allah ini akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada lagi ya? Ya, terakhir pertanyaannya. Bagaimana sikap Rasulullah saat dipertemukan dengan orang yang tidak istiqomah? Ya, ini dengan siapa ini? Tidak ditentukan nama. Ya. Ini tidak menyebutkan nama, tapi dia bertanya bagaimana sikap Rasulullah nantinya ketika bertemu dengan orang yang istiqamah. Kata Rasulullah, yang tidak istiqamah itu, kata Rasulullah, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada saya berarti dia taat kepada Allah. Man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepada saya, tidak taat kepada saya, tidak istiqamah dalam kehidupannya, dalam ajaran saya, maka dia sama dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dia tidak istiqamah dalam meninggalkan keburukan, ya. Ada istiqamah dalam ketaatan, ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada juga istiqamah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia istiqamah dalam menjalankan larangan Allah, jelas Rasulullah tidak akan memandangnya di padang mahsyar nanti dengan pandangan penuh kasih sayang. Bahkan Allah pun tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat kepada orang yang senantiasa melanggar perintah Allah dan melanggar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi malam yang penuh berkah, dan insya Allah kita mulai belajar dalam kehidupan ini, terutama di bulan Ramadan, bulan suci ini, belajar untuk beribadah, belajar untuk beristiqamah dengan amalan-amalan meskipun kecil, sedikit, tapi insya Allah itu tentunya kita lakukan, senantiasa kita lakukan di bulan Ramadan ini maupun di bulan-bulan lainnya selain di bulan Ramadan. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.